kemudian IBO, primary your program. Nah, di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, selanjutnya keterampilan hidup. Nah, dalam keterampilan hidup ini ada dapat dipercaya, lurus hati, yaitu pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, kesenangan serta penguasaan. Nah, di sini ada satu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia memiliki tadi dijelaskan yang pertama itu sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Sebagai manusia kita harusnya memiliki kebutuhan itu. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, ya, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sangat-sangat di dalam pendidikan mungkin ini sangat-sangat dibutuhkan. Sebagai pendidik dan sebagai yang dididik atau peserta didik, seharusnya mereka sangat-sangat ingin untuk diberikan kasih sayang oleh kita ataupun kita memberikan kasih sayang kepada peserta didik kita. Di sini kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, di sini ada kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan juga kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya
Nah, ini adalah 5 kebutuhan manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang mana motivasi ekstrinsik ini adalah dari luar, kemudian intrinsik adalah dari dalam kita sendiri. Nah, dan untuk ekstrinsik di sini untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan
Misalnya contohnya tadi anak datang terlambat, kita panggil, "Ih, kamu ini sering sekali terlambat. Cobalah sekali-sekali gak usah terlambat. Besok masih terlambat lagi ya." Nah, itu salah satu bentuk posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, sebagai seorang pemantau berarti kita mengawasi. Ya, makanya pemantau itu berarti kita hanya mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, misalnya tadi kalau posisi pemantau kita berikan anak tadi yang terlambat, kami tahu kan apa konsekuensi dari kalau kamu terlambat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, ini yang seharusnya sebagai seorang guru kita sudah berada di posisi sebagai seorang manajer. Posisi terakhir itu adalah posisi sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi kontrol ini sebenarnya adalah posisi yang paling baik dilakukan oleh seorang guru. Kalau posisi tadi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, ini lebih dilihat dari tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena kalau misalnya kita menghukum, itu akan membuat anak-anak merasa benci kepada kita. Lalu membuat rasa bersalah juga sama. Anak-anak jadi segan dan lain sebagainya. Tapi itu hanya bertahan sebentar saja. Teman dan pemantau juga sama. Posisi manajer inilah yang harusnya sebagai seorang guru kita terapkan dalam diri kita. Nah, nanti
apa yang kita terapkan di sekolah itu juga yang kita terapkan di dalam kelas, sehingga mereka juga mudah hendak lain di aturan di sekolah, lain aturan di kelas. Jadi mereka susah. Nah, semua warga kelas, warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini pasti. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas, peraturan kelas, semua anak-anak kita mengambil bagian untuk membuat peraturan kelas itu. Nah, ini keyakinan. Tadi ada nilai-nilai kebijakan universal, tidak terlalu kelihatan. Mungkin langsung saja bridging. Nah, ya, ini perbedaannya peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, itu panjang sekali kan. Kemudian memakai seragam lengkap dan rapi, meminta izin kepada guru jika keluar kelas, berkata dengan sopan dan santun, tidak ramai dan tidak jauh jalan-jalan saat pelajaran, tidak mencoret dinding dan meja, membuang sampah di tempat sampah. Semua siswa wajib melaksanakan piket, selalu mengerjakan tugas dari guru, saling menghormati antar teman. Ini salah satu contoh peraturan kelas. Coba kita lihat lagi kesepakatan kelas. Ternyata kesepakatan kelas adalah berbicara sopan kepada guru dan teman, memberikan tidak kelihatan. Oke, sekarang keyakinan kelas. Adalah keyakinan kelas lebih kepada kata-katanya itu singkat, padat dan jelas. Nah, yang pertama saling menghormati dan menghargai. Itulah masuklah dengan cara ketika kita tidak boleh berbicara, ketika guru sedang menjelaskan, itu termasuk dalam saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh berkelahi dan lain sebagainya. Itu sudah masuk di situ. Kemudian bertanggung jawab. Nah, itu contoh nilai-nilai kebajikan yang dibuat di keyakinan kelas. Bertanggung jawab itu banyak. Mengerjakan tugas, mengerjakan PR misalnya, melaksanakan piket kelas dan lain sebagainya. Kemudian budayakan 5S, tahu, sopan santun, salam, sapa, ya, senyum, menjaga kebersihan, itu termasuk juga jangan membuang sampah. Perbedaannya ya, kita bisa lihat sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, ya, ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya tadi seperti contoh yang tadi saya katakan bahwa ada anak yang terlambat, kita menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa misalnya anak yang terlambat, iya, terlambat itu wajar. Terlambat itu sebuah atau sesuatu yang wajar. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu semuanya ada kesalahannya. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini kita akan mencari solusi dari permasalahan kamu yang sering datang terlambat. Kamu berhak merasa kamu benar misalnya dan lain sebagainya. Itu cara kita menstabilkan identitas. Lalu kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika anak tadi terlambat, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Dia akan menyampaikan alasannya. Misalnya kalau alasan dia bangunnya kesiangan, kemudian sehingga dia ketinggalan bis, tidak bisa datang, harus tunggu bapaknya sempat dulu ngantar dia, akhirnya dia terlambat dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk hari ini, misalnya tidak masuk sekolah sama sekali, tidak ada keterangan dan lain sebagainya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ketika ini lebih tepat mungkin ketika anak-anak melakukan kesalahan yang
berkelahi dan lain sebagainya. Menanyakan keyakinan. Ketika tadi anak yang terlambat datang sekolah, kita bisa menanyakan keyakinan. Misalnya, kamu pasti tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, atau kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Dia akan menjawab sendiri, iya Bu, disiplin Bu, atau bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat, dia jadi mengusulkan itu. Dia tahu bahwa di sini Bu saya salah, di sini Bu letak kesalahan saya, dan seperti itu. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, itu yang kita tanyakan tadi. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau misalnya ketika dia terlambat tadi, kita tanyakan, kamu punya solusi apa dari keterlambatan kamu ini? Misalnya kamu terlambat karena bangunnya kesiangan. Nah, solusinya besok itu kamu harus apa? Dia akan mengatakan dengan sendirinya, mungkin saya karena bangunnya telat, mungkin bisa setel alarm Bu, seperti itu. Kemudian mungkin dia bisa usulkan kalau dia tidak dengar alarm, misalnya dia tidak dengar alarm bunyi, udah berpuluh-puluh kali alarmnya bunyi, belum bangun-bangun juga. Biasanya alarm yang paling manjur adalah emaknya teriak-teriak, bangun kau, bangun, nah, baru dia bangun. Kalau tak dimarah kayak gitu, dia tidak akan bangun. Mungkin minta bangunkan mama saya Pak, itu alarm atau itu adalah alarm yang paling manjur. Ketika HP tidak berfungsi, setel alarm jam juga tidak berfungsi, maka yang paling manjur adalah alarm maknya yang berbunyi. Ya, seperti itu. Nah, ini restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain itu adalah di mana restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi juga sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka, menarik kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sendiri. Nah, ini adalah bagian-bagian yang termasuk dalam budaya positif yang bisa saya dan Bu Ici sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama saya dan Bu Ici dalam berbagi disiplin dan budaya positif di sini. Semoga disiplin budaya positif ini bisa kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita bisa membudayakan disiplin positif di sekolah kita sendiri. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita.
tentang bertanggung jawab, boleh tentang disiplin,